Tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Nana? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Ada yang belum sarapan? Sudah. Coba dicek kebersihannya. Dilihat semuanya. Kalau ada sampah tolong diambil. Dibuang ke alat sampah. Silakan. Ya, silakan. Dibuang. Nah itu. Sudah nggak ada lagi ya, dipastikan ya. Terima kasih. Oke, karena kebersihan kelas itu sangat penting sekali untuk kenyamanan kita dalam belajar ya. Kalau banyak sampah yang berserakan, belajar kita nggak nyaman. Oke, Bella, silakan ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Siap, gerak. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Ada yang nggak masuk sekolah? Ada. Siapa? Caca. Caca. Apa keterangannya Caca? Sakit. Sakit ya? Ya. Oke. Ada lagi? Enggak. Ada cuma satu ya? Ya. Sakit ya. Jadi karena sekarang musimnya penyakit ya, jadi kita harus jaga kondisi kesehatan kita semua ya. Oke. Karena kesehatan itu sangat mahal. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai untuk pembelajarannya, silakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang memimpin? Ibna ya, silakan Mas Ridwan. Teman-teman silahkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya.
sebelum pelajaran kita mulai, ya. Ini adalah Oke. Nanti yang apa Bapak perintahkan nanti diikuti sesuai dengan apa yang Bapak pegang. Paham? Contohnya nih. Nanti seluruhnya Bapak suruh begini. Instruksinya perhatikan. Ketika spidol ini Bapak condongkan ke kanan, berarti kamu harus miring ke kanan. Nah, ketika Bapak condong ke kiri harus miring ke kiri. Kalau ke depan berarti harus nunduk. Kalau ini spidolnya Bapak kayak kiri berarti harus loncat. Paham? Paham sampai sini? Kalau paham. Yuk silakan untuk berdiri yuk semua yuk. Silakan. Sudah siap? Fokus ya. 3, 2, 1. Sekali, kayak ini sekali. Ulangi ya. Nanti kan duduknya kayak gini 2 kali berarti. Nah, kalau kesini sekali kayak gini ya berarti sekali kok. Ya. Lihat instruksinya baru kalian jalankan. Paham ya? Yuk, mulai sekarang. Ayo, fokus. Sekali lagi ya, harus fokus ya. Aku lagi masih ada sakit. Oke, sekali lagi ya. Perhatikan. Oke, beri tepuk tangan. Oke, mudah-mudahan dengan gerakan simpel tadi kelihatan sederhana tapi itu untuk mengecek kesehatan kita, ya. Ada nggak sih lehernya sakit dan badan segala macam? Mudah-mudahan bisa lebih rileks, ya. Ya, baiklah, sebelum nanti akan Bapak masuk ke materi, ya. Materi yang hari ini. Ada yang masih ingat materi yang minggu lalu? Silakan beri tangan. Ada yang masih ingat? Materi minggu lalu tentang apa? Silakan beri tangan. Ya, Nia, silakan. Pengertian keragaman sosial budaya. Ya. Ada lagi? Tentang keragaman sosial budaya. Tentang apa bahasnya kemarin? Ada masih ingat? Bahas tentang apa? Keragaman sosial budaya. Ya, silakan. Faktor penyebab keragaman. Ya, faktor penyebab keragaman. Ada apa saja faktor penyebab keragaman? Ya, silakan. Faktor geografis, faktor sejarah, faktor agama, dan interaksi sosial. Ya, jadi faktornya ada berapa? 4. Beri tepuk tangan. Nah, itu untuk materi yang minggu yang lalu ya. Jadi untuk materi hari ini nanti lihat untuk penjelasannya. Oke, nah jadi untuk tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Jadi yang pertama apa? Peserta didik mampu menjelaskan potensi sumber daya alam hutan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat tambang dalam kehidupan
klasifikasi manfaat sumber daya kemaritiman atau laut dalam kehidupan sehari-hari. Paham sampai sini ya? Selanjutnya, untuk memanfaatkan sumber daya alam, ya. Apa sih itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu yang dimaksud dengan sumber daya alam. Selanjutnya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, sumber daya alam. Kemudian yang kedua, sumber daya alam tanah dan sumber daya alam Nah, sumber daya alam hutan itu ada apa saja? Nah, ini ada meliputi 3 hutan. Yang pertama adalah hutan produksi, kemudian ada hutan lindung, hutan konservasi. Jadi sumber daya alam hutan itu ada 3 jenis: hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Selanjutnya, hutan konservasi. Nah, itu dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Apa sih contoh dari kawasan suaka alam? Kemudian kawasan pelestarian alam ada taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan. Kalau berkaitan dengan kawasan kelestarian alam ini, ada nggak tempat kita berkaitan dengan taman nasional? Ada nggak daerah kita? Belum ada. Selanjutnya, sumber daya alam tambang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, barang tambang di Indonesia terdiri atas 3 golongan. Yang pertama ada golongan A, kemudian ada golongan B dan golongan C. Golongan A apa? Pertahanan keamanan negara. Seperti apa isinya? Minyak bumi dan gas bumi. Minyak bumi ini seperti apa contohnya? Minyak bumi. Kalian kesini naik apa? Naik motor. Motor pakai apa? Jadi minyak bumi termasuk salah satunya di dalamnya adalah bensin. Apa lagi selain itu? Terus minyak tanah dulu, ya kan? Kemudian ada gas bumi. Gas bumi ini digunakan untuk apa? Apa kita? Ada nggak? Ibu kalian menggunakan gas bumi nggak ini? Manfaatnya apa? Memasak seperti kompor, gas LPG. Kemudian golongan B, vital, ya, untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Di sini isinya ada apa? Emas, perak, tembaga. Emas buat apa sih? Emas buat apa sih? Ya, buat perhiasan. Kalau yang perempuan tentunya paham lah, ya kan? Perhiasan seperti gelang, cincin, kemudian kalung, anting dan sebagainya. Untuk itu masuk dalam golongan B. Kemudian golongan C. Apa golongan C itu? Untuk kebutuhan industri. Ada apa saja? Kalian kalau di rumah, ya, bahan untuk buat bangunan itu apa? Kemudian ada menggunakan apa lagi selain pasir? Batu. Ya. Untuk bahan cor. Oke, paham ya? Sumber daya alam kemaritiman. Sumber daya alam kemaritiman ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perikanan, kemudian energi kelautan, dan wisata bali. Perikanan meliputi apa saja?
perikanan tradisional dan perikanan modern. Energi kelautan, energi kelautan masuk surut, larut laut. Oke. Sedangkan wisata bahari ada digunakan untuk olahraga air, kemudian berenang, memancing, menyelam, dan fotografi. Asik ya? Kita fotografi dasar laut. Ya tentunya pakai fasilitas yang mendukung. Kalau hati kita nyelam ke air ya tentunya mati, ya kan? Oke, terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat, ya. Oke. Selanjutnya tolong diperhatikan, akan Bapak putarkan video, ya. Tolong diamati, ya. Nanti akan Bapak bagi lembar tugasnya. Ada koneksi internetnya lambat. Oke, tolong nanti diperhatikan ya dari video yang Bapak tampilkan. Tolong perhatikan pada gambar depan. Kelihatan? Mohon maaf ya karena spektrumnya sedikit bermasalah untuk laptop Bapak, jadi tidak maksimal untuk suaranya. Tapi kalian perhatikan gambar yang di depan ini.
Baiklah. Jadi apa yang bisa kalian ambil kesimpulannya dari tayangan video tadi? Ayo, silakan. Tunjuk tangan. Jadi video tadi yang kalian sudah lihat, ya, apa yang bisa kalian pahami tentang video? Silakan. Jelas nggak tadi gambarnya? Ya, tentang apa lagi videonya? Sumber daya. Ada apa saja tadi? Ada hutan. Tadi hutan tadi
Tidak sangat jelas, ada pohonnya besar-besar tadi kan. Terus apalagi tadi yang kalau di hutan itu isinya apa saja? Pepohonan, termasuk rumput, kemudian tanaman, buah-buahan juga ada. Tadi dijelaskan ada berapa spesies tadi tanaman? 40.000 spesies, 40.000 lebih spesies yang ada di hutan. Banyak sekali jenisnya. Kemudian apa lagi? Selain hutan apa lagi? Ada tambang. Tadi digambarkan tambang apa saja di situ nih? Di video. Batu bara. Apa lagi? Apalagi sudah batu bara, tambang. Minyak bumi. Kemudian yang untuk nyolder elektronik itu apa bahannya? Timah. Jadi untuk elektronik itu kebutuhan solder itu seperti kawat yang digunakan adalah kawat timah yang sudah diolah. Kemudian apalagi selain tambang? Kemaritiman. Ada apa saja tadi kemaritiman? Ikan, terus wisata alam, ya, wisata bahari. Kemudian ada apa lagi? Laut, ombak. Tadi ada ombak besar tadi kan? Nah itu untuk kebutuhan wisata kemaritiman atau wisata laut. Kalau berkaitan dengan gelombang itu kira-kira dimanfaatkan untuk apa? Untuk olahraga air seperti selancar. Paham ya? Baiklah, sebelum KPT-nya Bapak bagi ya. Ini kemarin sudah kita bentuk ya. Kelompoknya sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing belum? Sudah. Ada yang tukar ya? Sudah. Nanti silahkan dikasih nama kelompoknya sesuai dengan kesepakatan kalian. Mau dikasih nama apa terserah. Ya? Paham ya? Nah, ini Bapak Fakti. Nah, ini ada gambar ya. Gambarnya ini untuk pendukung sama dengan yang tadi ya. Kalau kalian bisa lupa dengan apa yang saya katakan tadi, di sini sudah mewakili ada. Nah ya, gambar ini untuk menggunakan mempermudah kalian. Yo. Silakan. Baiklah, akan Bapak kasih waktunya ya untuk berdiskusi, untuk mencarinya kurang lebih 30 menit. Cukup nggak? Cukup ya? Ya. Lebih cepat, lebih bagus. Ya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan.
Ya, ini nama kelompoknya mau dikasih nama apa? Mau dikasih nama kelompok? Bukan urutan nomor ya. Nama kelompok itu misal seperti kamu misal dua, misal ya, atau misal kamu hatinya lagi senang dikasih nama bunga, boleh, atau bulan, boleh. Ya, nama kelompok jangan lupa di isi. Ya. Kemudian ditulis nanti sebagai moderator siapa nyanyinya, ya. Apa? Ada yang tahu dari gambar? Apa? Isinya? Oke. Ini ada yang nanya, ya, dari kelompok apa ini? Kelompok satu. Apa namanya kelompok satu? Dikasih nama apa? Pelangi. Ya, nanti ditambah sini ya. Kelompok satu ini kelompok pelangi. Ya, dia kelompok pelangi sini ya kan? Nanti jangan menggunakan angka, tapi nama sebutan. Jadi kelompok pelangi. Memang ada pelangi ya? Oke. Nah, isinya perhatikan. Perhatikan. Di sini ada dua kolom, ya. Ada poin A, ada poin B. Kemudian poin A kalau perhatikan, ini tabel isinya adalah nama sumber daya alam, ya. Dari yang dijelaskan tadi depan di video tadi kan ada kan? Jadi kan sudah jelaskan tadi. Nama sumber daya alam. Tadi ada berapa? Kemudian setelah diisi sumber daya alamnya ada berapa? Kemudian jenis sumber daya alam, ya, jenisnya. Tuh. Tadi seperti yang dicontohkan tadi kan ada sumber daya alam bukan, jenisnya apa saja, ya. Kemudian di sebelahnya lagi itu ada manfaat bagi kehidupan sehari-hari, ya. Contoh apa manfaat dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa? Ya, itu paham ya? Paham nggak? Kemudian yang B, ya, yang B itu ada upaya pelestarian sumber daya alam. Yang pertama itu sumber daya alamnya apa namanya? Nama pelestarian sumber daya alam. Tadi kan ada sudah di video tadi. Kemudian contoh upaya yang dilakukan. Ini kan pelestarian ya. Oke. Misal sumber daya alam ini yang dicontohkan misal kebakaran bukan, ya. Ada kawasan cagar alam yang kebakaran. Misal contoh upaya yang dilakukan itu apa? Supaya menjadi asli lagi atau menjadi indah atau kembali seperti semula supaya habitat di dalamnya tidak terganggu bahkan menjadi paham? Yang lain paham? Silahkan dijelaskan. Kalau ada yang tanyakan silakan. Kalau ada yang belum jelas dari gambar, ya, apa? Ya.
cari yang kurang kan satu tok ya itu dibagi. Ini kan ada 3 ini. Nah, cari. Ya. Jadi yang masuk dalam sumber daya alam apa saja sini ya, kemudian jenisnya, kemudian manfaatnya. Boleh untuk terus di sebelah sini apa juga. Di situ ada berapa jenisnya? Jenis itu enggak? Oh, enggak. Oke, berarti kan ada yang nanya nih, nanya lagi. Jenisnya disuruh nyebutkan berapa? Ya. Yang jelas kalau jenis sumber daya alam itu paling sedikit 3. Ya. Lebih dari 3 lebih bagus. Tapi kalau kurang dari 3 ya janganlah. Tadi kayak sumber daya hutan saja disebutkan tadi ada berapa? 40.000 sekian, ya kan? Sudah jelas? Tuh, ini sudah hampir selesai. Belum ya? Siapa yang nulis? Nah, ini kan nama sumber daya alam, ya kan? Nama sumber daya alam itu tadi apa tadi? Kan hutan. Jenisnya mana? Tinggal itu Pak. Iya, kemudian ada politik seperti ini benar-benar juga sumber daya alam tambah cari tambah. Nah, ini benar. Kalau masih bingung bertanya kontak. Tadi kan suruh nyebutkan jenisnya ya. Jenis alat tulis salah satunya adalah pena jenisnya. Itu apa manfaatnya apa pena? Untuk kemudian apa lagi di situ? Lagi manfaat untuk kehidupan sehari-hari untuk mempermudah dalam membukukan ataupun segala macamnya. Paham ya? Yuk cari.
Ada yang sudah selesai? Belum. Ya lanjut. Masih ada waktu. Kurang lebih 15 menit lagi. Ayo. Sudah? Oke, lanjut. Nah, lanjut. Gas.
sudah berapa? Oke, lanjut. Ya. Lanjut kayak gitu. Sudah? Ya kurang lebih ya 10 menit lagi ya. Yuk, sebentar lagi. Selesai sudah ya? Kelompok apa ini tadi? Kelompok pelangi sudah hampir selesai. Ini kelompok apa? Hah? Kucing Angora. Kucing sudah selesai? Ya, lanjut. Ini sudah selesai. Jangan cari.
Yuk lanjut. Ambil kertas juga. Ya baiklah, sudah selesai. Waktu sudah habis. Ya. Kelompok mana yang sudah selesai ya? Sudah selesai semuanya? Kelompok mana yang mau maju? Presentasikan di depan, silakan. Ya, silakan. Yuk, siapa yang mau maju? Silakan. Siapa mau maju? Ya, silakan. Kelompok pelangi. Oke. Silakan. Pak. Ya, ke sana. Ya, lanjut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pelangi ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Nama sumber daya alam hutan. Jenis sumber daya alam kayu jati, rotan dan bambu, oksigen. Manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Bahan mabel berkualitas tinggi, produksi minyak, rotan dan bambu, untuk kerajinan tangan dan industri. Oksigen, paru-paru sederhana yang menghasilkan oksigen hidup bagi kehidupan. Nama sumber daya alam tambang. Jenis sumber daya alam emas, besi, dan bauksit. Manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Emas digunakan untuk perhiasan, besi digunakan untuk industri logam, bauksit digunakan untuk bahan baku pembuatan aluminium. Jenis sumber daya alam, ikan dan biota laut, rumput laut dan ganggang laut, terumbu karang. Manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Ikan dan biota laut sebagai sumber protein dan ekonomi. Rumput laut dan ganggang laut digunakan untuk industri dan obat-obatan. Terumbu karang, ekosistem penting yang menjadi habitat laut. Melakukan penanaman pohon. 2. Laut. Tidak boleh mengambil ikan dengan cara menggunakan alat yang dapat merusak habitat laut. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Ayo silakan. Ada yang mau ditanyakan dari presentasi kelompok pelangi? Silakan.
Gak ada? Ada nggak? Kalau nggak ada, silahkan ditutup. Lanjut ke yang lain. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Tadi sudah dipresentasikan dari kelompok pelangi ya. Dari mulai apa? Sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, sumber daya alam lingkungan. Kemudian selanjutnya lagi, siapa yang maju kelompok siapa? Yuk silakan. Kelompok apa ini? Hah? Oke, kelompok sapi terbang. Ayo silakan maju ke depan. Ya silakan maju. Ya silakan. Yuk sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Sini ya. Siapa moderatornya? Ya silakan. Ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk yang kuat suaranya. Yang dengar. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanyakan? Ada yang tanyakan? Apa? Ada nggak? Gak ada? Kalau nggak ada tanyakan, silakan untuk ditutup. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kelompok sapi terbang. Ini kayaknya masih lesu, ya? Oh, itu masih apa ketakutan ya? Oke,
Sebelum kita lanjut ke presentasi selanjutnya, kita SBK dulu. Silakan seluruhnya untuk berdiri. Sudah? Sikap kursinya agak geser biar nggak lembut. Berdirinya yang tepat. Nah. Oke, sekarang perhatikan. Jadi itu tadi contohnya, ya. Jadi nanti akan Bapak sampaikan kata yang sesungguhnya. Maksudnya kata sesungguhnya itu ketika Bapak suruh loncat ke kiri, loncat, ya kan? Loncat ke kanan, loncat. Bisa mundur ke belakang, loncat. Oke, paham? Oke. Nah, nanti ada kata yang tidak sesungguhnya. Ketika disuruh loncat ke kanan, berarti kamu ke kiri. Loncat ke kiri, kamu ke kanan. Mundur ke belakang, kamu maju. Paham? Nah, perhatikan siap ya. Harus fokus. Kata sesungguhnya. Wah, depannya jangan meja. Ya, kursi. Maju ke depan, mundur ke kanan, geser ke kiri. Oke, sekali lagi ya. Maju ke depan, mundur ke belakang. Kata tidak sesungguhnya. Geser ke kanan. Perhatikan, kalau kamu sebutkan geser ke kanan, berarti kamu kebalikannya ke kiri. Maju ke depan, ya, mundur. Geser ke kiri. Iya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Satu lagi yang mau presentasikan. Ya. Ya, silakan. Mau mana yang maju? Ya, silakan Bapak. Kelompok kucing, beri tepuk tangan kelompok kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Nama sumber daya alam hutan, kayu jati, kayu mengani, kayu melati. Kayu jati bahan mebel berkualitas tinggi, konstruksi bangunan. Kayu mahoni digunakan untuk mebel dan furnitur. Kayu melati konstruksi bangunan dan mebel. Minyak, bumi, dan pesawat. Mineral roba, perhiasan airan, garam, dan bantuan. Pembangkit listrik yang menyalurkan ke rumah. Minyak bumi dan pesawat, bahan bakar kendaraan, bensin, memasak bersih dan listrik. Menjalankan
Apa manfaat kayu melati bagi kehidupan sehari-hari? Jelas nggak? Bisa langsung jawab? Digunakan untuk mebel dan furnitur. Ya. Contohnya kursi. Ya. Beri tepuk tangan. Ada yang bertanya lagi? Yuk, silakan. Ya, sebutkan namanya. Apa saja jenis sumber daya alam tambang? Ya. Apa saja jenis sumber daya alam tambang? Ya, silakan. Kelompok kucing, kamu jawab. Ada batu bara, emas, perak, tembaga, dan mineral non logam. Ya. Ya. Bagaimana? Tidak jelas? Beri tepuk tangan. Dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya silakan dikumpul. LKPP-nya enggak yang ini sudah bisa. Oke, saya ulang. Baiklah, tadi sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian ya. Sudah sangat bagus, sudah maju di depan, sudah disampaikan apa dari hasil diskusinya dari kelompok kalian ya. Nanti kedepannya harapannya lebih baik lagi ya. Jadi untuk kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini, apa kesimpulannya berkaitan dengan sumber daya alam? Apa kesimpulannya? Apa ya? Kesimpulannya adalah sumber daya alam kekayaan. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang penting dari kehidupan manusia, baik itu dalam bentuk sumber daya alam terbarukan maupun tidak terbarukan. Ya, benar. Tepuk tangan. Kemudian apa lagi? Silakan. Hah? Potensi yang dimiliki oleh sumber daya alam hutan. Potensi ini mencakup keanekaragaman hayati. Hutan menjadi tempat hidup bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. 2. Sumber daya alam. Hutan menyediakan kayu, getah, dan berbagai produk lain yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan manusia seperti bahan bangunan, kertas, dan obat-obatan. 3. Peran hutan dalam lingkungan. Hutan berperan penting dalam proses penyerapan karbon dioksida menjadi siklus air dan mencegah erosi tanah. 4. Wisata alam. Hutan juga memiliki potensi besar untuk pariwisata ekologi, memberikan nilai ekonomi melalui kegiatan wisata alam seperti trekking dan pengamalan satwa liar. Oke, beri tepuk tangan. Oke, sekarang sama-sama ya. Jadi sumber daya alam dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sumber daya alam hutan. Berikutnya apa? Kayu, kayu jati, ada meranti, apalagi rotan, apalagi ada kayu lilin, ya. Oh, kayu akasia. Nah, yang kedua kita kan ada kayu akasia ya. Kemudian sumber daya alam tambangnya apa saja? 5, Pak. Nah, batu bara yang benar 5, minyak bumi, gas alam. Ya,
bisa menyimpulkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk materi yang akan datang, ya, minggu yang akan datang, untuk materinya adalah sumber daya manusia atau disebut dengan SDM. Paham? Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Cukup ya? Oke, kalau cukup silahkan untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa sesuai pertanyaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.